setelah ibu-ibu guru itu meminta bantuan, terus tindak lanjut kami di pemerintah desa, terus kami juga minta bantuan di BPD Kabupaten Temanggung. Yang satu kesurupan, itu yang sering kesurupan di jalan itu. Oh, kesurupan semuanya. Oh, sekitar berapa orang itu, Mas? Ya, sekitar Ngerokok bareng itu, tapi yang seperti itu ya baru kemarin itu. Pertama kali. Pada awal tahun 2021, terjadi kesurupan massal di Desa Pringapus, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah. Fenomena ini sempat diberitakan di berbagai media, baik nasional, lokal, hingga viral di media sosial. Apa sebenarnya yang terjadi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami menghadirkan dua narasumber. Mas Solihin, selaku perangkat Desa Ngadirejo, dan satu orang narasumber yang meminta tim gerilya untuk merahasiakan identitasnya. Selamat malam, Mas Sol. Perkenalkan saya Danti dan teman-teman. Malam ini bertemu dengan Mas Sol di sini untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan kejadian yang beberapa bulan lalu sempat viral di media sosial tentang kesurupan di Ngadirejo, tepatnya di Desa Pringapus. Kronologi awal dulu, Ji. Iya, boleh, silakan. Kronologi awal itu disebabkan karena mungkin ada pemotongan pohon beringin. Ya, kronologi pemotongan sendiri berawal dari usulan dari ibu-ibu guru TK, yang kebetulan posisi TK itu berada di bawah pohon tersebut. Ya, mungkin karena kekhawatiran dari ibu-ibu guru tersebut, terus dari ibu-ibu guru itu meminta bantuan ke pihak desa. ya pertama-tama gini ya, Mbak. Kata orang-orang sekitar situ, itu pertama itu nggak dapat izin dari tokoh masyarakat. Perangkat itu nggak dapat izin dari tokoh masyarakat. Tidak dapat izin untuk menebang. menebang pohon. Tapi di sisi lain perangkat itu gini, Mbak. Istilahnya itu Ngeyel. enggak, maksudnya demi kebaikan orang kan pohonnya udah tua. Iya. Ada yang ke jalan, ke sekolahan, ada yang ke musola. Itu ke musola itu kadusnya itu loh, Mbak, itu langsung gini, Mbak, langsung ya dia minta izin sendiri. Minta izin ke pohonnya. Minta izin ke penunggu pohonnya. Pas saya dagang itu udah ada, pas pagi sekitar jam 9 itu udah ada tim SAR sama perangkat desa, sama ada mobil polisi, sama tim penebang pohonnya. Itu dibiarin sama masyarakat, dibiarin. Sekitar jam 12. 12 itu hujan turun tuh, Pak, hujan turun terus itu ada petir, terus ya ada satu cewek itu lagi bantuin, istilahnya lagi bantuin di bantuin masak. Tapi posisi pohon sudah ditebang atau belum ditebang? Sudah ditebang. Pohon sudah ditebang. Masak terus kok yang cewek itu langsung lari ke TKP. Lari ke TKP penebangan pohon. Bilang kok nggak ada izin kok, dipotong gitu loh, Pak. Iya. Ya. Terus lah yang sering kesurupan di Kuda Lumping kan ada yang ke sawah, ada yang lagi tidur, ada yang itu langsung istilahnya itu kesetut. Iya. Terus berkumpul di situ. Saya dikabarin, saya langsung ke situ ke lokasi. Situ tuh pohon dah separuh udah ditebang, separuh udah ditebang, udah kesurupan. Nah, setelah ibu-ibu guru itu meminta bantuan, terus
tindak lanjut kami di pemerintah desa, terus kami juga minta bantuan di BPBD Kabupaten Temanggung. Nah, kebetulan pada waktu itu BPBD sendiri tidak bisa untuk itu menangani itu karena eksekutornya mereka tidak punya. Setelah itu ada dari tim relawan di Ngadirejo yang bersedia menawarkan bantuannya untuk itu, untuk menebang pohon itu ya dalam dan artian. mereka juga membawa eksekutornya yang orang yang akan menebang bisa pohon. itu menebang itu. Dan setelah itu deal untuk menebang pohon dan eksekutornya sudah ada dan sudah lain-lain. ada, harinya sudah ditentukan. Ya. Nah, awal-awal sih nggak terjadi apa-apa memasuki tengah hari lah, menjelang luhur itu ada salah satu warga yang itu kesurupan itu. Posisi dari mana kula nggih mboten ngerti. Tiba-tiba habis di situ sudah semacam itulah orang kesurupan. Yang kesurupan itu nyarinya perangkat desa, kepala desa sama tim SAR. Sama penebang pohon. Carinya tuh sama penebang pohonnya. Tapi udah nggak ada semua. Udah pergi gitu ya. Jadi pas orang yang kesurupan ke TKP. Pas udah kesurupan, yang bertanggung jawab itu pergi semua. Pergi semua. Ya nggak tahu mengumpet apa menghindar apa minta bantuan nggak tahu. Tapi sebenarnya secara proses penebangannya udah selesai ya waktu kesurupan itu terjadi? Ya belum. Oh belum. Sebenarnya penebangan pohonnya masih berlangsung. Masih berlangsung. Oke. Terus jenengan waktu itu kan tadi katanya ada seniman kuda lumping. Kenapa itu dicari gitu, misalnya seniman kuda lumpingnya itu? Maksudnya gini loh, Mbak. Yang satu kesurupan, itu yang sering kesurupan di Jarana itu. Kesurupan semuanya. Sekitar berapa orang itu, Mas? Ya, sekitar 8-9-an. 8-9 orang. Laki-laki, yang perempuan 1 orang. Otomatis kan masyarakat langsung kumpul di situ semua, Pak. Yang anak kecil, ibu-ibu, yang orang dewasa, orang tua. Awalnya 1 orang, kemudian beberapa orang menyusul. Titik kumpulnya di mana itu, Mas? Di bawah pohon. Oh, tepat di bawah pohon. Oke. Waktu itu dari perangkat desa sendiri, seperti apa responnya ketika hari H pemotongan dan kesurupan massal itu terjadi? Ya sempat bingung harus berbuat apa yuk. Bingung lah, gimana wong yuk. Nggak tahu sih sebetulnya gimana menghadapi orang kesurupan yang seperti itu kan, kondisi kesurupan tapi kayak emosi marah seperti itu. Memang ini ya kalau saya lihat dari videonya, karena kan videonya sempat viral, saya juga melihat beberapa potongan video amatir di tempat kejadian, memang terlihat seperti orang marah-marah. Jadi kalau tidak dicermati memang sedikit tidak terlihat kalau kesurupan. Jadi memang ya seperti biasa ada, mungkin malah terlihat seperti perkelahian begitu. Kalau dari perangkat desa ataupun dari pemerintah desa di hari H ketika kejadian itu kemudian apa yang dilakukan? Sempat minta tolong pada pemuka agama sih, sempat tapi minta dibantu. Yuk akhirnya berembuk sama mungkin di antara yang kesurupan ini ada sesepuhnya atau semacam apalah. Yuk akhirnya berembuk minta ini akhirnya seperti itu. Ya itu sampai jam berapa ya, jam 12 sampai jam 4, sekitar jam 4 itu belum selesai itu. Tapi udah pernah kejadian belum sih, Mas? Maksudnya dalam artian udah pernah belum nih ada orang kesurupan terus nyari nih siapa yang salah gitu-gitu. Udah pernah ada belum sebetulnya? Ya belum nih. Belum ada. Pertama kali ya itu sebagai mantan seniman kuda lumping gitu. Belum pernah ada. Belum ada. Terus kan saya pulang, saya langsung ke lokasi, itu udah nggak ada. Saya ke tempat Pak Lurah. Pak Lurah saya lagi berdoa di kuburan. Nggak tahu minta apa, nggak tahu ya. Yang penting Pak Lurah berdoa di kuburan. Saya komunikasi sama Pak Lurah. Terus saya bilang, ayo Pak Lurah diselesaikan bareng-bareng. Berbicara nih, main rampung kabeh, main mari kabeh. Terus kan perangkat pada ke situ. Jam berapa itu posisi? Sekitar jam 4, jam 3 lah. Belum selesai ya intinya rame. Itu berangkat ke situ. Nah, itu rame lagi yang kesurupan mau nyerang
perangkat desa, menyerang perangkat desa. Oh, apa Mas sebenarnya kata-kata yang keluar gitu dari orang-orang yang kesurupan ini? Kayak ada di ya banyak Mbak, nggak satu orang, ada 2 orang ya Pak, nanti yo Banyak. ada yang mau minta tumbal, ada yang mau minta sesajen ini, ada yang mau minta beda-beda Mbak. Terus gimana Mas penyelesaiannya? Kan banyak tuh yang Penyelesaiannya minta-minta. itu ya yang kalau wanita perangkat minta maaf karena sudah menebang pohonnya, itu yang wanita sudah sembuh. Terus yang Kesurupan pertama itu ya berarti pertama tadi udah udah sembuh. Terus yang laki-laki kesurupan itu minta ayam, minta kambing. Diapain tuh Mas ayam dan Sembelih. kambingnya? Disembelih. Nah, Oh iya, sebelah oke. situ, terus ya belum selesai itu langsung minta kayunya itu nggak boleh dibawa kemana-mana, harus ditaruh situ. Yang kesurupan minta itu sama minta pagelaran seni kuda lumping 3 hari 3 malam. Dilakukan nggak itu Mas? Belum. Tapi setelah kejadian itu masih ada kesurupan lagi atau? Udah selesai. Udah selesai. Pokoknya setelah itu udah selesai. Setelah nyembelih kambing sama ayam, udah selesai. Berarti udah nggak ada ini itu lagi. Nah, itu udah selesai. Tenangnya itu apa yang membuat akhirnya oh ya udah ini hilang semua itu yang kesurupan-kesurupan? Ada perjanjian-perjanjian khusus atau? Iya sih Mbak. Waktu itu ya mungkin dari apa ya, sesepuh mereka atau apa, Iya. minta darah kambing apa ya. Oh, darah kambing. Ya akhirnya ya disembelih ke kambing waktu itu. Kalau setelah kejadiannya mungkin kejadiannya itu selesai, ada pembahasan tertentu mungkin dari tim desa untuk penanganan itu atau bagaimana? Karena kalau tidak salah potongan pohonnya itu masih ada di lokasi ya? Iya. Oke. Iya, bilangnya yang pada kesurupan pokoknya pohon inti jangan sampai di kemana-mana kan lah. Jangan apa lagi dijual, pokoknya dikumpul di situ gitu. Oh, Nggak jadi boleh. intinya pohonnya sudah ditebang tapi tidak boleh dibawa kemana-mana. Kalau sebelumnya sendiri kan tadi secara administrasi sudah dilakukan secara runtut nggih. Dari awal meminta izin kepada BPD, ada usulan juga, awalnya kan usulan itu dari masyarakat lah katakanlah untuk penebangan dan lain-lain. Nah, tapi kalau untuk apa ya ibaratnya konsolidasi dengan mungkin internal desa atau mungkin dengan masyarakatnya sebelum pemotongan itu sudah ada atau belum, atau ya karena dirasa sudah genting jadi langsung dipotong, atau mungkin ada diskusi terlebih dahulu? Kalau diskusi belum ada Mbak, itu belum ada. dengan warga sekitar belum ada. Memang yo mungkin lah itu salah satu kesalahan kami mungkin di situ lah. Jadi belum sempat ada sosialisasi dan lain sebagainya. Nggih, dengan tokoh masyarakat, dengan sesepuh di sini memang belum. Dengan kan sebagai seorang tadi ya mantan seniman kuda lumping tadi, apa Mas yang dirasakan di situ? Karena ya katanya untuk beberapa orang yang memang punya pengalaman mistis, religius seperti itu, katanya cukup bisa membedakan gitu. Ini sebenarnya kesurupan yang seperti apa sih gitu. Nah, kalau menurut jenengan seperti apa sih kemarin? Ya, kalau menurut saya gini loh Pak, maksudnya kalau saya kan suka seniman, suka ahli dalam udik-udik setan. Udah setan, iya. Kalau saya itu, saya yang percaya sama satu orang. Yang 9 itu saya nggak tahu dia mau pura-pura apa. Dia mau maksudnya dia benci sama perangkat desa apa saya nggak tahu. Kalau saya percaya sama satu orang. Kalau satu orang itu kan habis perangkat minta maaf langsung dia sembuh. Kan dari wajahnya, dari kelihatan dia udah pucat, ya istilahnya kayak orang meninggal itu loh Pak. Oh iya. Setelah minta maaf berarti langsung kayak sembuh, kembali gitu ya? Langsung bawa pulang. Kalau yang lain? Yang tidak lain ada tanda-tanda. Tapi mereka habis nyembelih wedhus selesai. Oh, tapi mereka dari segi fisik begitu tidak terlihat tanda-tanda pucat gitu-gitu. Terlihatnya itu kemarahan, marah sama salah satu perangkat. Tapi mohon maaf Mas, kalau misalnya boleh tahu agak lebih dalam ya, apa kira-kira ada konteks gitu kenapa kok marah? Apa mungkin kebetulan perangkat desa ataupun lurah yang terpilih itu bukan jagonya misalnya ya Mas, atau mungkin ada hal-hal lain gitu mungkin? Yo, gimana Pak, saya nggak tahu ya.
nggak tahu. Tapi nggak ada indikasi-indikasi gitu ya? Ya paling ada indikasi tapi saya nggak tahu. Oke. Tapi nggak ada ini ya, maksudnya apa ya? Ini pendukungnya siapa-siapa? Nggak terlalu santer ya kalau di sana? Yo kalau di desa yo ada loh. Jadi mungkin juga ada kemungkinan ya. Mungkin ada ke situ. Tapi setelah itu aman. Aman. Ya alhamdulillah selesai di hari itu dan sudah reda. Memang ini ya kalau saya lihat dari videonya, karena kan videonya sempat viral, saya juga melihat beberapa potongan video amatir di tempat kejadian, memang terlihat seperti orang marah-marah. Jadi kalau tidak dicermati memang sedikit tidak terlihat kalau kesurupan. Jadi memang ya seperti biasa ada, mungkin malah terlihat seperti perkelahian begitu. Kalau dari perangkat desa ataupun dari pemerintah desa di hari H ketika kejadian itu kemudian apa yang dilakukan? Sempat minta tolong pada pemuka agama sih, sempat tapi Minta dibantu. yuk akhirnya berembuk sama apa ya, mungkin di antara yang kesurupan ini ada sesepuhnya atau semacam apalah. Yuk akhirnya berembuk minta ini akhirnya seperti itu. Saya sih sering melihat itu. Di sini ada kuda lumping kan, yuk sering apa ya, Melihat. ya ngobrol bareng, mungkin saya udah biasa sih ngerokok bareng itu, tapi yang seperti itu ya baru kemarin itu pertama kali. Yang seperti itu tuh seperti apa Mas? Ya emosi kemarahannya seperti apa. Biasanya kan dijak rokokan itu biasa lah orang kesurupan itu tuh. Walaupun kesurupan sebenarnya bisa ya santai. Bisa dijak ngobrol itu biasa lah. Tapi itu pertama kali melihat kemarahan begitu. Sing seperti itu baru kemarin. Tapi gimana jenengan masih melihatnya ini kok kesurupannya kok aneh, lain dari yang lain atau gimana? Ya apa ya, mungkin ya kemarahan lah. Ada karena campur menurut aduk kemarahan. Karena menurut mereka kan, pohon itu adalah rumah mereka, kampung mereka gitu. Ya mungkin kami tidak tahu lah. Seperti itu. Ya, intinya berarti udah selesai ya? Udah selesai. Selesai. Menarik. Ya alhamdulillah selesai di hari itu dan sudah reda. Ya, kalau percaya tapi nggak sepenuhnya percaya banget. Oke. Jadi ya istilahnya nasional. Nasional. Ada ya ada, nggak ada ya nggak ada. Tapi kita percaya sama Tuhan Yang Maha Esa. Percaya. Tetap percaya ya kalau misalnya. Berdampingan sama ciptaan, yang penting kita percaya sama Tuhan, ya udah selesai. Dia nggak ganggu kita juga nggak ganggu dia. Oke. Tapi dia intinya bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat dia. Tapi intinya percaya ya Mas, kalau misalnya memang ya adalah interaksi antara kita dengan yang kalau lain. asal sama kita tuh ada. Oke. Tapi tergantung kita, Mbak. Kita itu fokusnya ke situ apa enggak. Oke. Kalau kita fokusnya ke situ, ya kita terjerumus ke situ. Tapi kalau kita nggak fokus ke situ, ya enggak. Ada evaluasi khusus mungkin di desa setelah kejadian itu atau cukup jadi pembicaraan mawon? Ya mungkin ya untuk kedepannya lah, pelajaran untuk kita semua. Segala sesuatu nih mungkin harus ingin melakukan apa ya, suatu hal itu ya dirembuk dulu, mungkin lah itu pelajaran yang tentu, dan ya itu harus ada musyawarah lah atau apa gitulah. Itu pengalaman pertama ya berarti Mas, maksudnya yang seperti itu. Yang seperti itu dalam artian membuat kebijakan ditentang langsung oleh sesuatu yang tidak terlihat. Iya. Jadi mungkin jadi pembelajaran juga ya mungkin. Iya, pembelajaran untuk kita. Ada. Iya. Harus berdamai dengan sesuatu karena ya kita hidup, ya kita tidak sendirian di alam ini, mungkin ada di dimensi lain yang makhluk-makhluk lain yang berdampingan dengan kita yang kita tidak bisa melihat. Dari paparan kedua narasumber, tentu masih banyak pertanyaan yang mengendap di kepala dan kekosongan yang belum terjawab. Khususnya mengenai pertanyaan, fenomena apakah sebenarnya kesurupan ini? Untuk mengisi kekosongan-kekosongan tersebut, kami juga menghadirkan Mas Irfan Afifi, seorang budayawan dan penulis yang fokus mendalami kajian-kajian terkait Jawa dan Islam, untuk bercerita mengenai akar kesurupan dari perspektif budaya. Terima kasih ya Mas Irfan waktunya. Mungkin saya perkenalan diri sedikit. Saya Danti. Di sini saya ingin ngobrol-ngobrol aja sebenarnya sama Mas Irfan. Mungkin Mas Irfan entah tahu atau belum, tapi intinya dalam beberapa waktu terakhir sekitar bulan Maret 2021 sempat ada kejadian
kesurupan massal di Kabupaten Temanggung yang disebabkan karena adanya penebangan satu pohon sebenarnya, bukan penebangan hutan, tapi ada satu pohon beringin yang ditebang yang kemudian menyebabkan kesurupan massal. Nah, kalau di masyarakat kita, kalau misalnya ada penebangan pohon kemudian kesurupan, itu kan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Ada beberapa pandangan. Pertama memang ya itu adalah rumah bagi orang yang tidak atau makhluk yang memang berdampingan dengan kita dan tidak terlihat, kemudian merasa marah karena rumahnya dirusak. Kemudian pandangan kedua biasanya dari aspek religius, bahwa memang manusia itu berdampingan dengan makhluk lain dan kita harus hidup secara rukun, berdampingan. Kemudian biasanya perspektif yang ketiga ini yang cukup lazim dari segi ilmiah kan dari psikologi, bahwa dalam ilmu-ilmu psikologi disebutkan kesurupan massal ini ada yang menyebutkannya sebagai histeria massal dan lain sebagainya, yang salah satu sumbernya adalah tekanan batin atau ketertekanan yang kemudian merembet begitu. Nah, tapi menarik ya ketika kita berbicara apa benar sih kesurupan itu, ya, akhirnya kan orang-orang berdebat, ini sebenarnya apakah ya fenomena budayakah, fenomena apakah, dan lain sebagainya, sampai akhirnya ada pendapat netizen yang saat kasus itu viral, yang menurut saya lucu gitu. Jadi netizen ini bertanya, ini setan kok nggak adil ya gitu. Ya konsep setan adil ini juga saya juga bingung ini maksudnya netizen seperti apa, tapi setan ini ya nggak adil. Kenapa ketika satu pohon ditebang setan sebegini reaksinya, sedangkan ketika terjadi pembalakan hutan secara liar yang dilakukan oleh tanda kutip korporasi-korporasi, kemana ini setan gitu. Ternyata setelah kami telisik sedikit gitu, sebetulnya sempat ada juga kejadian-kejadian pembalakan hutan begitu yang kemudian menyebabkan salah satu suku begitu juga kesurupan karena dianggap punya ikatan yang kuat. Nah, mungkin dalam kapasitas Mas Irfan yang kami rasa kapabel gitu untuk menjelaskan dari perspektif budaya, mungkin Mas Irfan boleh gitu cerita-cerita ke kita soal apa sih sebenarnya kesurupan itu dan dalam perspektif apa orang-orang atau masyarakat Jawa atau masyarakat lokal itu memandang itu gitu. Ya, terima kasih ya. Tapi gini, mungkin kesurupan itu sebenarnya sederhana begini. Kalau kita lihat dari kata kesurupan itu sendiri ya, itu kan sebenarnya dari kata surup itu, Mbak. Surup maghrib. Ya, maghrib. Surup. Jadi kesurupan itu dia terlalu surup gitu ya. Jadi kemasukan makhluk halus atau makhluk halus di waktu surup. Ya, kira-kira gitu. Karena dibayangkan dulu itu ini di masa-masa surup itu, masa tenggelamnya pergantian hari itu, pergantian dari siang sore ke malam itu memang masa-masa genting lah kira-kira gitu. Terus kemudian itu diserap ke dalam bahasa Indonesia dan akhirnya jadi istilah untuk seluruh peristiwa yang di mana manusia kemasukan gitu ya. Entah jin, entah perayangan, entah makhluk halus yang lain lah, kira-kira begitu. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya fakta makhluk halus ini terkait apa ya, dunia kosmologi Jawa sebenarnya. Atau sebenarnya dunia secara umum ya. Itu mereka mengenal seluruhnya namanya makhluk halus atau makhluk yang tidak terlihat gitu ya. Nah, makhluk halus ini diyakini begitu dari perspektif baik budaya maupun agama. Sebenarnya enggak, dalam kasus masyarakat Jawa itu enggak terpisah-pisah banget gitu ya. Jadi mereka memandang fenomena seperti itu ya dalam kerangka budaya maupun dalam kerangka agama gitu. Jadi dulu bayangannya itu ada semacam namanya apa ya, alam bebrayan agung. Jadi menganggap bahwa alam semesta ini tempat apa ya, seserawungan, tempat berelasi dengan seluruh makhluk, termasuk nanti di sana ada makhluk halus. Jadi ada yang istilahnya jagat katon sama jagat yang tidak katon gitu. Nah ini dulu termasuk salah satu pengaturannya masyarakat Jawa gitu, Mbak. Jadi dulu mau bikin rumah ya itu diperhitungkan juga gitu. Ya begitu. Jadi dari mulai perhitungan, mulai apa ya,
strategisnya wilayah, mulai ya pokoknya seluruhnya jadi peristiwa maupun apa ya, seluruh lakunya orang Jawa itu sebenarnya selalu memperhatikan baik jagat katon maupun jagat tidak katon, kira-kira gitu. Jagat alus maupun jagat yang katon, kira-kira begitu. Jadi seluruh perilakunya dalam kasus ini orang Jawa ya, atau orang Nusantara secara umum misalnya, itu dulu sistem pandangan dunianya memang masih apa ya, ya masih begitu, alam itu masih sakral. Alam itu masih didekati bahwa keyakinan ontologisnya, metafisiknya, kira-kira alam itu yang tinggal bukan hanya manusia, tapi juga ada makhluk-makhluk itu. Yang selanjutnya misalnya gini, apa ya, seluruh pendekatan yang tadi Mbak jelaskan ya, itu sebenarnya bisa merangkum kok. Itu semuanya tercakup. Maksudnya gini, tadi budaya, religi maupun psikologi, Tria Masa. Jadi apa ya, makhluk halus itu tidak bisa misalnya memasuki orang-orang yang tidak kosong gitu. Susah gitu. Jadi secara psikis misalnya kita itu kalau sering merenung, misalnya gelisah, tanpa harapan, itu nanti misalnya mbaknya di kamar gitu, sering ke kamar, nangis gitu ya. Terus ini genep satu bulan itu nanti sudah, saya jamin nanti kesurupan nanti langsung gitu, kira-kira gitu. Jadi dalam seluruh pendekatan itu sebenarnya bisa dijelaskan. Nah, ketiga mungkin ya, itu mungkin gini. Jadi ini nggak perkara adil atau nggak adil ya. Jadi ceritanya gini, misalnya makhluk halus itu ya, saya tinggalnya di sebuah pohon gitu ya. Ya kita kadang dulu ada supositonya lah, ada caranya, ada prosedurnya, ada kulonwonnya gitu. Jadi misalnya kadang karena dulu pengetahuannya masih komplit mungkin ya. Dan dulu struktur pengetahuan kita itu masih nyambung gitu Mbak. Kan sekarang pengetahuannya ganti sains nih, jadi sudah nggak nyambung gitu loh. Karena fakta material kenyataan itu yang paling terdasar dari fakta kenyataan hidup ini itu ditemukan dalam sebuah materi gitu. Akhirnya ya nggak masuk ini jin apa ini. Jadi itu kemudian menggeser struktur pandangan dunia kita sehingga fenomena ini kemudian tak terjelaskan atau penjelasannya lebih abstrak misalnya. Terkait misalnya di psikologi tadi terkait fenomena psikologi misalnya gitu ya. Betul. Padahal itu nggak kelihatan itu, padahal makhluknya ada kok pakai pendekatan jiwa gitu. Mungkin bisa, tapi itu hanya sedikit menjelaskan. Makanya menurut saya satu, dia misalnya dalam kasus tadi ya di rumah di pohon ringin misalnya, beringin gitu ya. Itu apa ya, kalau dia diganggu misalnya ditebang ya dia akan marah gitu. Karena ilmu-ilmu kita yang dulu sudah nggak terilmui lagi, ilmu-ilmu melihat, ilmu macam-macam itu akhirnya kita menerima dampak itu, menerima misalnya kesurupan dan lain sebagainya. Terus yang kedua, dulu itu bahkan ini kan kayak kalau dalam keyakinan ini ya di dalam tradisi maupun di agama itu memang makhluk satu ada. Kedua, dia harus diperhitungkan dalam rangka seluruh tata apapun kita ya, mau bikin rumah, mau bikin mau menebang hutan, mau menata hutan dan lain sebagainya. Nah itu memang harus diperhatikan. Dan kedua, dia makhluk yang sebenarnya secara keyakinan agama Mbak ya, dia itu makhluk yang lebih rendah daripada kita. Artinya apa? Lebih sempurna manusia gitu loh ya. Lebih sempurna manusia sehingga seharusnya relasi kita dengan yang tidak terlihat. Itu bukan relasi penghambaan, tapi relasi yang kita mengontrol mereka, kira-kira gitulah. Idealnya. Ideal. Cuma nanti di praktek-praktek misalnya kayak praktek pesugihan itu terjadi relasi yang sebaliknya gitu. Dia menggantungkan kepada makhluk tertentu gitu ya.
Dan itu kadang-kadang perjanjiannya buruk misalnya. Oke, kamu nanti tak bantu biar kaya misalnya gitu Mbak ya. Tak bantu nanti biar kaya, tapi tolong tiap malam apa saya sediakan darahnya bayi misalnya. Akan akhirnya dampaknya merusak gitu. Nah dalam kasus ini pengetahuan kita akan jin, rayangan, dan lain sebagainya itu akhirnya nggak terilmui kembali, terus kemudian kita semakin nggak arif terhadap tadi makhluk-makhluk tadi, atau juga itu sebagai penanda bahwa kita semakin tidak arif terhadap lingkungan kita. Artinya ada ketidakberesan di dalam bebrayan agung ini tadi. Kita berelasi dengan misalnya alam itu eksploitatif gitu, sehingga penghuni-penghuni yang ada di alam itu juga marah, kira-kira gitu. Jadi ini kan berarti ada nalar yang salah, ada cara pandang yang salah, atau cara pandang yang tidak utuh dalam berelasi. Jadi semakin tinggi ilmu kita, misalnya pengetahuan sains kita, justru kita malah tidak semakin ramah terhadap entitas alam yang lain, kira-kira gitu. Ada nanti lingkungan, ada nanti makhluk yang tidak kelihatan dan lain sebagainya. Mungkin kira-kira begitu mungkin. Oke. Nah, menarik ya Mas. Sebenarnya yang menjadi pertimbangan, bukan pertimbangan ya, sebenarnya membuat saya juga menimbang-nimbang itu kan karena ya sewajarnya ya mahasiswa-mahasiswa yang sering terpapar dengan ilmu-ilmu yang lebih saintifik ya, dalam artian yang segala sesuatunya dipertanyakan secara ilmiah. Ini kan nggak ada ya kaitannya secara ilmiah, atau mungkin ya secara serta-merta mengatakan bahwa ya itu adalah proses kesurupan itu adalah proses-proses yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Salah satunya mungkin dari segi musikologi, biomusikologi, kemudian ya ketertekanan batin dan lain sebagainya. Nah, tapi mungkin ada beberapa case yang memang menarik ya dari sisi satu, mungkin dari ilmu yang saya pelajari ketika kuliah dulu. Jadi saya dulu kuliah di politik pemerintahan yang cukup mempelajari soal strategi masyarakat gitu, masyarakat lokal apapun bentuknya sebetulnya. Nah, ada satu case menarik ketika salah satu rekan saya juga ketika sedang berada di Pulau Komodo. Nah, ini agak geser, tapi ini nanti ada kaitannya dengan kesurupan massal yang di Temanggung tadi. Ketika dia berada di Komodo, itu ada salah satu tanda kutip ritual pemanggilan roh yang kemudian tadi kalau mungkin terminologi kesurupan itu kan merasuk gitu, ada yang disengaja kemudian ada yang tidak. Nah, dalam konteks di Komodo itu tadi kesurupan itu kemudian adalah sesuatu yang disengaja, pemanggilan roh, kemudian nenek moyang itu merasuk, kemudian nenek moyang atau roh nenek moyang itu kemudian akan mengatakan hal-hal yang bijak atau hal semacamnya terkait dengan waktu itu bersamaan dengan kasus pembangunan di Komodo. Jadi memang berkaitan dengan itu dan masyarakat menggunakan itu sebagai tanda kutip strategi. Jadi dalam artian mereka mengkonsolidasikan diri bersama dengan masyarakat adatnya untuk melakukan pemanggilan roh. Dan mereka ketika tanda kutip ngamuk gitu ya, itu adalah bagian dari strategi mereka melawan kebijakan atau represivitas. Nah, ini juga mungkin sedikit berkaitan, walaupun kalau yang di Temanggung kemarin saya tidak bisa terlalu menyimpulkan sekuat yang ada di Komodo, karena kalau Komodo kan jelas terstruktur, maksudnya kegiatan itu adalah sesuatu yang selalu dilakukan ketika ya, upacaranya dan lain-lain. Tapi kalau di Temanggung kemarin kan sporadis ya sifatnya. Ada penebangan yang dilakukan oleh otoritas pemerintahan desa. Sebenarnya secara administratif termasuk sangat rapih. Jadi ada ada laporan dari guru TK, ini beringinnya udah ibaratnya udah terlalu kemana-mana. Jadi kalau bisa ditebang. Tapi mungkin ada yang miss dari proses desa tadi, karena mungkin ya itu ada sesuatu yang sudah hilang dari sistem pengetahuan lokal yang akhirnya menganggap ya ketika mau menebang hutan ada laporan dari masyarakat ya alurnya adalah ke otoritas yang memiliki wewenang untuk menebang begitu. Jadi sebenarnya secara administratif rapih, udah mendapatkan izin dan lain-lain, tapi itu ada yang terlupakan soal mungkin menghormati jagat yang tidak katon, kemudian juga tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu kalau dari aspek sosialnya dan lain-lain. Nah, dari orang-orang yang kesurupan ketika kejadian itu berlangsung, setelah kami mendapatkan informasi dari orang yang berada di TKP,
Ada sesuatu yang dirasa memang cukup janggal. Pertama, dari sekitar 8 atau sampai 10 orang yang kesurupan, itu yang terlihat secara tanda kutip natural kesurupan yang memang menunjukkan tanda-tanda kesurupan yang saya juga sebenarnya kurang bisa mendeskripsikan seperti apa. Itu hanya 1 orang yang terlihat memang cukup terlihat memang kesurupan. Beliau mengatakan seperti itu karena beliau adalah seniman kuda lumping gitu. Jadi mungkin lebih tahu ya secara feelingnya atau gimana, bisa merasakan. Nah, kemudian beberapa orang lain yang kesurupan itu dirasa ada sesuatu yang janggal lah intinya. Satu, mungkin tidak terlihat seperti orang kesurupan, tapi lebih ke orang yang meluapkan emosi. Dan kemudian ada satu hal janggal lainnya adalah baru pertama kali di dalam karirnya sebagai seniman kuda lumping itu, Jaranan melihat orang itu ketika surupan misuh. Misuh itu kan ya kalau kita sebagai masyarakat Jawa gitu biasa ya untuk itu bisa berarti banyak ya, bisa keakraban dan lain sebagainya. Nah itu dan ternyata orang-orang yang kesurupan yang dianggap tidak natural atau kurang natural ini itu ternyata secara peta politik itu ternyata berseberangan dengan otoritas pemerintah desa. Nah itu kan kalau misalnya mau asal menyimpulkan bisa saja mengatakan bahwa jangan-jangan mereka kesurupan ini kemudian karena sistem pengetahuan lokal yang sudah mapan dan semua orang percaya dari perspektif apapun, ada celah-celah atau kemungkinan-kemungkinan masyarakat menggunakan itu untuk kemudian melawan otoritas berwenang karena kebijakannya yang sewenang-wenang dan lain sebagainya. Atau seperti apa sih Mas sebenarnya hal-hal seperti itu, atau pernah ada histori